Yasha, ada golongan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Dan itu orang spesial, hanya dispesialkan oleh Allah. Mayyasha, spesial. Kalau ada kalimat spesial dalam Al-Quran, ini bukan menunjukkan keistimewaan orang tertentu, tapi mengajak Anda masuk menjadi bagian darinya. Itu cara memahaminya. Jangan jadi kisah, oh dia spesial ya, dia bagus. Bukan, Anda jadilah bagian dari itu sepanjang ada kesempatannya. Nah, waktu singkat sebelum subuh itu disebut sahar namanya. Sahar, jamaknya ashar. Amalan sunnah di waktu ashar itu istighfar. Tahu dari mana? Quran surah 51 ayat 18. Adz-Dzariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh diberikan 4 keutamaan. Catat ini ya, 4 keutamaan. Ya? 4 ini nanti ada di surah Ali Imran. Di ayat ke-17. Jadi begitu masuk 16-17 ada temukan ayat ini. Sudah? 1, ditambahkan kesabaran. Sudah? Tambahkan kesabaran. Jadi orang yang sering istighfar, khususnya di waktu subuh, itu cenderung hatinya lebih lapang. Mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabarannya ditambah oleh Allah. As-sabirina. 2, merubah ia menjadi pribadi yang lebih jujur. As-sadiqina. Jelas? 3, menambah kekhusyuan dalam semua proses ibadah. Wal qanitina. Kalau salat makin khusyuk, orang istighfar itu makin khusyuk salatnya. Makanya kan ada ulama juga membimbing sebelum sholat istighfar gitu kan? Ada ya? Ba'da sholat istighfar. Orang yang membiasakan istighfar sudah terlatih. Itu begitu dipakai ibadah, istighfar itu membantu ia lebih khusyuk dalam ibadah. Yang keempat, wal munfiqina, bertambah harta. Hartanya makin nambah. Bisnis lancar. Pekerjaan lancar. Rezeki melimpah, tapi berkah. Nabi Nuh saat meminta umatnya kembali kepada Allah itu ngajarin istighfar. Coba buka surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan pada umatku perbanyak istighfar. Balik taubat, istighfar. Rabbu pasti punya sifat mengampuni, ghafar. Jadi ada ghafir, ada ghafar, ada ghafur. Kalau dosanya masih kecil-kecil, tapi ingat, walaupun kecil tetap dosa. Ya, ya. Pengampunnya disebut ghafir. Kalau sudah mau naik levelnya, naik nih, makin besar, ghafar. Makin besar lagi, ghafur. Jelas? Nah, begitu Nabi Nuh mengatakan, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, artinya dosa umatnya itu bukan dosa biasa. Levelnya naik. Tapi apa yang terjadi? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Semakin rajin istighfar, yang sulit dibuka oleh Allah. Air hujan turun mudah. Orang rajin istighfar itu Masya Allah, dibuka ya Allah. Sudah lama gersang ya Allah, minta hujan. Turun. Makanya istisqa itu kan dibuka dengan taubat. Ya kan? Nah sekarang orang udah rajin taubat. Itu aja. Wa yumdidkum bi amwal, dilimpahkan harta. Wa banin, keberkahan dalam anak-anak keturunan. Istighfar. Nah kalau sudah dapat itu rumusnya wal munfiqin, rajin infak. Jadi orientasi istighfarnya bukan cuma ngumpulin, setelah ngumpulin update status. Bertambah harta karena istighfar. Klik. Bukan itu. Nah, orang yang rajin istighfar di waktu subuh punya 4 keutamaan tadi. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Lalulah dia menyaksikan keagungan Allah. Syahidallahu. Ya. Syahidallah. Dia menyaksikan keagungan Allah. Annahu la ilaha illa. Yang tahu keagungan Allah itu Allah sendiri, para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu dari kalangan beriman. Setelah paham itu, ngerti, maka ma'rifatullah, lahirlah pengetahuan yang dalam tentang Allah.
Jadi semua dikerjakan karena Allah. Kalau sudah semua karena Allah, berubah sifatnya menjadi ihsan. Ihsan. Namanya muhsin. Maka itu istighfar itu mengantarkan kita menjadi muhsin. Kan itu amalannya bertahap. Dari ayat 15. Quran surah 51 dari 15-nya. Sampai ke 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ada sebagian orang takwa yang akan mendapatkan tempat tinggal di taman surga, tempat terindah di surganya. Mereka pasti akan mendapatkan janji dari Rabbnya karena mereka di dunianya menjadi orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Kalau Allah sudah berfirman, jangan tambah-tambah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit tidur. Mereka itu sedikit tidurnya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan menjelang subuh rajin istighfar. Rajin istighfar. Nah, itu istighfar itu membentuk karakter ihsan. Kalau sudah ihsan, apa kata Nabi di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8? Ya, Imam An-Nawawi menyantumkan itu nomor hadis kedua di Al-Arba'in dari 42 hadis. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau jadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Walaupun kau tak mampu menatapnya, engkau meyakini sedang ditatap oleh Allah. Allahu Akbar. Makan, minum, ibadah. Beda. Berpakaian ibadah. Dan merasa disaksikan Allah. Antum kalau kerja, merasa disaksikan Allah. Nggak mungkin nipu, akhi. Nggak mungkin korupsi. Merasa disaksikan. Dan Anda meniatkan pekerjaan itu untuk jadi ibadah. Jadi kalau pulang, nggak mungkin bawa yang haram. Minuman gak mungkin cari yang haram kalau merasa disaksikan Allah. Karena niat minumnya untuk ibadah. Kalau berumah tangga gak mungkin nyakiti pasangan. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ya. KDRT, KDRW, KD Camat tuh gak ada tuh. Gak ada. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ibadah. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka Masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang. Butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, beliau pahami betul konsep ini. Ya. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau punya rumus, ya, masa setelah Imam Ahmad, sampai disebutkan rumusnya. Kalau Anda punya permohonan yang cukup banyak, tapi waktunya singkat, kata beliau, cukup perbanyak istighfar. Begitu Anda istighfari, itu sebelum dimintakan Allah bisa kabulkan kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke Mesir. Di Mesir masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Ukhruj, katanya, keluar. Itu imam besar, Pak. Dikenal dia seantara jagat ya, cuma saking tawadhunya pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padangi, Bu. Ya, ibu atau bapak yang dari Padang itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus pelajari. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh saya masih pelajari beliau itu. Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya. Itu ahli sanad, Pak, sedunia itu. Sedunia, semuka bumi ahli sanad itu. Ya, itu luar biasa, Masya Allah. Pakaian tampilan sederhana macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin nggak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf beliau bawain air, zam-zam, setelah selesai dikasihin, duduk pakai sarung begini, pakai kaos, tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah, yang paling menarik, Imam Ahmad itu sederhana luar biasa. Ini nggak tahu, ukhruj, katanya, keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, ana astarih qalilan, saya istirahat sebentar. La, barrah. Barrah itu sudah mulai kasar. Barrah. Kata Imam Ahmad, astari, da'ni astari.
nggak apa-apa, tolong perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek katanya. Rawah ente, rawah. Ya, rawah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya tolong keluar dari sini sekalian dengan roh-rohnya. Rohnya pun jangan ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab, ada orang mengatakan rawah ente rawah, itu tandanya lagi marah Pak, jangan senyum. Rawah. Itu musir, ya, musir itu, suruh pergi. Kalau bisa rohnya pun jangan di situ, pergi kata orang ini. Imam Ahmad keluar, kemudian di teras itu beliau juga sandaran, disuruh pergi lagi. Begitu keluar dari masjid, jalan beliau, singkatnya bertemu dengan makhbaz, tempat jualan roti. Ya, syar'i rati, menjual dengan syar'i. Ya, baik. Dia setiap datang orang lewat melihat, masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Imam Ahmad lewat dipanggil, Syekh istirahat mana? Syekh, tolong istirahat di sini dulu. Kelihatannya capek kan ya. Begitu bikin, perhatikan beda antara sari roti dengan syar'i roti. Yang ini setiap diaduk begini, astagfirullah. Dibikin begini, astagfirullah. Ini astagfirullah. Selalu istighfar. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faidatu istighfarika? Apa faidahnya istighfar kamu itu? Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji ini. Apa manfaatnya katanya? Perhatikan, wallahi demi Allah katanya, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuman wallahi cuman satu aja yang belum terkabul sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah sebelum mengabulkannya sebelum saya wafat atau dia yang kembali pulang duluan. Apa itu kata Imam Ahmad? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya meninggal atau beliau yang meninggal duluan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, rupanya saya diperjalankan ke Mesir ini, masuk ke rumah Allah sampai diminta keluar sampai ke sini gara-gara istighfar kamu ini katanya. Jadi bisa digerakkan gitu. Itu istighfar Pak, itu kemuliaannya luar biasa. Tapi tolong jangan lakukan itu kepada saya gitu. Anda bisa istighfar Masya Allah. Makanya ahli surga itu, ahli surga yang biasa istighfar, surganya istimewa, bukan surga biasa. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Lain Pak, bonusnya itu lain. Ya. Dia ditempatkan di taman surga. Ya. Taman surga itu kemuliaannya beda dengan surga biasa. Kalau Anda insya Allah masuk surga, kalau di surga biasa itu yang melayani pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Ya, kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga, cantik dan gantengnya tak terlukiskan. Kata Nabi, nggak usah dibayangkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Nggak pernah kelihatan oleh pandangan kita, nggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan dipikirkan pun nggak akan seperti itu. Itu masih kelas biasa. Tapi taman surga yang ngasih langsung semua Allah, tanpa perantara, kun fayakun ada, dan nggak perlu dibayangkan. Dan penghuni surga seperti ini, itu sebelum masuk ke surga pun sudah diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang masya Allah saat dia dihisab itu wajahnya berbinar gembira. Ya, padahal belum masuk surga. Ya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung seketika. Ya, nggak usah dibayangkan, nggak boleh. Tapi ada seketika. Masya Allah, apa yang terjadi? Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Nanti ketemu di ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, masya Allah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus ya. Indahnya luar biasa. Ada karakteristiknya bisa anda bumikan tuh nilainya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ini syahidnya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya diberikan langsung oleh Allah. Gak ada perantara. Akhidina ma atahum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus Anda turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin, berbuat ihsan. Ya, kalau Anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, Anda kerjakan itu. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama, dia terbiasa sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Sedikit tidurnya. Ini malam dia hidupkan dengan ibadah. Dia paham, ya, kalau malam itu lebih enak ibadahnya, akan lebih khusyuk. Quran surah 73 ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda apa? Lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, nggak usah terlalu banyak tenaganya, tiup dikit udah pada nggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham gangguannya tuh minim, nggak ada kebisingan,
TV berhenti semua, nggak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu nggak percaya silahkan. Siang bu ya, Masya Allah. Ya jangankan bangun, mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, Masya Allah, begitu Anda bangun di pertengahan, jam setengah 2, jam 2 tuh ya, padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh. Alarm pertama mematikan alarm kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga, alarm ketiga baru siap-siap. Kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh, susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak Anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh, kamar mandi, meja makan, dapur, biasa aja siang, kok malam-malam jadi berubah. Awas lo ya. Kemarin sih enggak, tapi malam ini di meja makan tuh putih, rambutnya itu panjang, dan nungguin kamu di situ. Jadi nggak jadi. Itu terjadi situasi itu. Ada kenikmatan gitu kan? Karena itu, karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini, tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak. Amalan-amalan seperti ini, itu lain. Perhatikan, ahli taman surga itu, qalilan minal laili ma yahjaun. Dia atur tuh, tidurnya lebih cepat. Ba'da isya, dia nggak ada keperluan, langsung istirahat. Sedikit tidurnya malam dia hidupkan. Salat, Masya Allah.